Hello everyone, how are you today? I hope all of you in a good condition right now. Okay, jadi anak-anak, Miss akan memberikan materi baru ya tentang ungkapan kemauan atau willingness ya. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi pagi melalui Google Meet ya, ungkapan kemauan itu atau willingness itu akan menggunakan model will di sini ya. Sebelum itu ya, Miss mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif dalam berpartisipasi di diskusi kita hari ini di Google Meet ya. Tolong tingkatkan juga keaktifan kalian, dan bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas pertama tentang ability ya, mohon segera dikumpul ya, karena sebagai misalnya teman-teman kalian juga sudah mengumpulkan ya. Jadi Miss harap kalian segera mengumpulkan tugas kalian bagi yang belum ya. Kemudian berbicara mengenai tugas, sini sekarang Miss akan memberikan feedback tentang tugas kalian khususnya dalam penggunaan kata can, could, dan be able to ya. Oke, can, could, be able to ya. Di sini can, could, dan be able to itu sama-sama mengungkapkan ungkapan kemampuan atau ability. Can, could, be able to itu ya sama-sama artinya bisa, dapat, atau mampu. Akan tetapi ya, can, could, dan be able to itu memiliki tujuan penggunaan yang berbeda, meskipun artinya sama-sama bisa. Ya, sekarang kita cek bersama-sama perbedaannya. Di sini akan memberikan feedbacknya berdasarkan kalimat kalian. Ya, yang pertama ada kata can. I'm so sorry, sini bukan can, kata can ya, tapi model can ya. Can sini. Penggunaan can itu ya adalah penggunaan yang paling dasar dan yang paling umum dan yang paling sering digunakan untuk mengungkapkan ungkapan kemampuan ya. Sedangkan could di sini adalah penggunaan lampau untuk ungkapan kemampuan ya. Tentu saja ini berbeda dengan can. Meskipun sama-sama bisa artinya, could di sini hanya digunakan untuk masa lampau, untuk ungkapan kemampuan, ya. Misalnya, dulu kalian bisa melakukan hal tersebut, tapi sekarang sudah nggak bisa. Untuk mengungkapkan kalian bisa, tapi itu sudah lampau, sudah lama sekali, dan kalian sekarang sudah nggak bisa melakukan hal tersebut, kalian akan menggunakan kata could. Seperti contoh, dulu masih kecil kalian bisa merangkak, ya, tapi sekarang kalian nggak bisa merangkak. Di sini kalian akan menggunakan kata could. Contohnya lagi, dulu kalian bisa bahasa Inggris, ya, tapi karena kalian sekarang sudah nggak pernah belajar bahasa Inggris, jadi kalian nggak bisa bahasa Inggris. So, untuk menyatakan ungkapan kemampuan kalian bisa berbahasa Inggris, dulu masih kecil, kalian akan menggunakan kata could. I could speak English, but now I cannot. Ya, dulu saya bisa berbahasa Inggris, tapi sekarang saya udah nggak bisa. Seperti itu. Ya. Kemudian be able to. Be able to sama-sama artinya tuh bisa, dapat atau mampu. Cuman ya, be able to itu sangat jarang digunakan. Ya, karena penggunaannya itu tergantung konteks ya dari suatu percakapan. Ya, sebagian besar orang-orang tuh lebih prefer menggunakan kata can daripada penggunaan kata be able to. Ya. Tapi sini akan dijelaskan ya, be able to itu artinya penggunaan masa sekarang untuk ungkapan kemampuan. Ya. Jadi contoh nih, ketika ada orang bertanya, bisa nggak kalian sekarang melakukan ini? Kalian jawab, ya saya bisa sekarang kok. Yes, I be able to. Or sorry, yes, I'm able to do it your task right now. Seperti itu. Yes, I am able to go to school. Seperti itu. Itu berlaku untuk konteksnya itu sekarang, di masa sekarang ya anak-anak. So, kalian akan menggunakan be able to. Cuman karena rata-rata orang menggunakan be able to kurang efektif, maka akan menggantikan dengan menggunakan kata can. Ya, jadi sebenarnya penggunaan kata can itu paling gampang ya anak-anak. Tapi karena sebagian besar dari kalian entah kenapa nih ya, kalian menggunakan kata could dan be able to, padahal yang Miss ajarkan adalah penggunaan kata can, ya. Miss rasa kalian mencarinya di internet ya, karena sebagian besar kalimat kalian itu sama, ya, bahkan titik komanya sama.
Terus tiba-tiba padahal Miss nggak pernah mengajarkan penggunaan kata could, be able to, tapi kalian tiba-tiba menggunakan could, be able to kayak gitu. Ya, tolong ya. Ini feedbacknya Miss. Kalian usahakanlah membuat kalimat itu sendiri meskipun kalian nggak bisa. Ya. Alright. Contoh spesifiknya lagi tentang penggunaan kata can, could, dan be able to. Kita lihat perbedaannya ya dari contoh kalimat ini. Ada I can play football. Sini ada I can play football. Saya bisa bermain sepak bola. Jika kalian menyatakan ungkapan kemampuan kalian masih berlaku hingga saat ini, ya, dan sampai saat ini kalian masih bisa bermain sepak bola, kalian akan menggunakan kata I can play football. Saya bisa bermain sepak bola. Kemudian, apa bedanya dengan I could play football? Jika di Google Translate kan ya jadi bahasa Indonesia, diterjemahkan, I could play football itu sama artinya dengan I can play football, yaitu saya bisa bermain sepak bola. Akan tetapi konteksnya, tujuannya berbeda. I could play football itu lebih mengacu kepada kejadian yang sudah lama. Ya, dulu saya bisa bermain sepak bola, I could play football. Tetapi sekarang gimana? Belum tentu kalian bisa bermain sepak bola karena kalian menggunakan kata could. Oh, berarti dulu kalian bisa bermain sepak bola, sekarang udah nggak bisa. Seperti itu ya, kalau penggunaan kata could. Oke. Kemudian, be able to. I'm able to play football right now. Jika di Google Translate kan sama artinya. Anak-anak, saya bisa bermain sepak bola sekarang. Cuman konteksnya berbeda. Tujuannya berbeda. Itu digunakan untuk menyatakan saat ini, sekarang, detik ini. Seperti itu. Bisa aja besok nggak bisa, tapi sekarang bisa. Seperti itu ya penggunaan be able to. Oke, sekian feedback yang Miss, komentar Miss tentang penggunaan kata can, could, dan be able to. Miss harap kalian tidak miskomunikasi lagi, tidak misunderstanding lagi tentang penggunaan kata can, could, dan be able to. Alright, ya, sepertinya Miss sudah berbicara terlalu lama tentang feedback kalian, tentang tugas kalian yang minggu lalu tentang ungkapan ability. Next, let's we move to this. Willingness, ya, atau ungkapan kemauan. Ya, seperti yang sudah menjelaskan tadi pagi di Google Meet ya, anak-anak. Willingness ini digunakan untuk menyatakan ungkapan kemauan akan satu hal. Saya mau A, saya mau B, saya mau C. I will A, I will B. Seperti itu. Ya. Oke, langsung saja kita melihat contoh percakapan ini. Di sini ada dua anak-anak perempuan nih, anak-anak kecil ya. Kita lihat bersama-sama tentang penggunaan kata will. Yes, di sini anak cewek yang pertama bertanya kepada anak cewek yang sedang di kelas 1 ya. Will you go to canteen with me? Bisakah maukah kamu pergi ke kantin dengan saya? Terus cewek yang ke satu bilang, yes, I will. Let's go. Ya. Will. Ya. Will di sini artinya adalah ungkapan kemauan, ya. Penggunaan ungkapan kemauan willingness. Ya. Jadi dalam menyatakan ungkapan kemauan atau willingness di sini karena kamu menggunakan kata will. Will you go to canteen with me? Yes, I will. Let's go. Ya. Oke. Ya, will di sini ya. Oke. Selanjutnya, will. Seperti yang sudah Miss sampaikan tadi ya, penggunaan kata will di sini bertujuan untuk menyatakan kesediaan atau kemauan akan suatu hal. Ya. Seperti contoh, I will help you. Saya mau bantu kamu, atau saya bersedia membantu kamu. She will go there. Dia bersedia pergi ke sana. Dia mau pergi ke sana. Putu will eat spicy noodle. Putu mau makan mie yang pedas. Putu bersedia kok makan mie yang pedas. Ya, sekedar informasi ya.
untuk willingness atau ungkapan kemauan dengan menggunakan modal will, sini will sini bukan berarti atau akan ya, bukan future tense ya, karena berbeda arti. I will help you dengan I will help you, saya akan membantu kamu tuh sedikit hampir sama-sama menggunakan will, cuma penggunaannya berbeda ya, Nana. Tolong diperhatikan hal ini ya, karena di sini agak sedikit rancu ya tentang penggunaan will yang bertujuan menyatakan kesediaan atau kemauan dengan penggunaan kata will dalam akan, dalam future tense ya, karena penggunaannya hampir sama, cuma di sini tujuannya, konteksnya berbeda. Oke. Selanjutnya mari kita praktis langsung ya. Di sini Miss akan menjelaskan struktur kalimat penggunaan kata will ya atau willingness ya. Seperti biasa kita akan membahas kalimat positifnya terlebih dahulu ya, Nana. Yaitu kalimat positif. Kalimat positif adalah kalimat yang selalu diawali dengan subjek dan diakhiri dengan verb one. Tidak ada kata not di sini ya. Semua positif. Ya, subjek di sini ya, di mana-mana kalau kalimat positif itu subjeknya selalu paling depan ya, anak-anak. Subjek di sini bisa she, he, it, Ayu, Dewi, atau menggunakan nama kalian kayak Putu, Ayu, Aditya dan sebagainya ya. Kemudian will di sini ya ditaruh di tengah-tengah sehabis subjek. She will, he will, you will, I will, they will. Seperti itu. Kemudian untuk verb one-nya. Verb one di sini adalah kata kerja. Ya, kata kerja dan ditaruh sehabis kata will. Ya. Ya, kata kerja itu adalah kata kerja infinitive verb, kata kerja pertama. Kalian bisa mencarinya di internet atau di kamus kalian tentang apa saja sih kata kerja pertama. Ada go, drink, eat, play, dan lain sebagainya. Seperti itu. Contohnya, we will visit your house. Ya, ini adalah contoh kalimat positif. We will visit your house. We di sini artinya sebagai subjek. Ya, will di tengah-tengah, mau atau bersedia. Visit artinya berkunjung. Your house artinya rumah kamu. Saya bersedia atau saya mau berkunjung ke rumahmu. Kemudian kalimat selanjutnya. Sinta will eat durian. Sinta mau makan durian. Ya, jadi Sinta di sini sebagai subjek itu ditaruh paling awal, kemudian diikuti oleh will, baru ada eat di sini. Eat durian paling akhir. Oke, seperti itu ya contoh struktur kalimat positifnya. Selanjutnya kita akan beranjak ke struktur kalimat negatif. Oke, jika di kalimat ability sebelumnya kata negatifnya itu adalah can't atau cannot, di sini di willingness itu will not. Kita akan menggunakan kata will not atau singkatannya won't, bukan willn't, bukan itu singkatan tapi won't ya. W-O-N apostrophe T ya, W-O-N apostrophe T, won't artinya will not. Ya, seperti itu. So that's why ya struktur kalimat itu sama dengan positif, cuman di sini diganti will-nya itu diganti dengan won't atau will not, ya. Seperti biasa, subjek itu ditaruh di paling awal, yaitu she, he, it, Ayu, Dewi, kemudian diikuti dengan won't di tengah-tengah dan selalu diakhiri oleh verb one. Go, drink, eat, play, come, visit, read, play, and etc. Ya. Perhatikan dua contoh ini. Yang pertama, we won't visit your house. Yang kedua, Sinta won't eat durian. Ya, we di sini itu sebagai subjek. Ya, diikuti oleh kata won't yang artinya tidak mau. Saya tidak mau berkunjung ke rumahmu. Jadi dia akan menggunakan kata won't atau will not, ya. We won't visit itu ada verb 1, ya. Verb 1, we won't visit your house. Di bawahnya, Sinta won't eat durian. Sinta di sini sebagai subjek, ya. Kemudian won't atau will not. Dan terakhir adalah eat durian.
Seperti itu ya struktur kalimat negatifnya. Oke, Miss harap kalian sudah paham. Dan selanjutnya kita beranjak ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, sama dengan penggunaan struktur kata can ya. Jika kalimat tanya di willingness ini, will dan subject itu akan bertukar. Ya. Jadi will di sini akan ditaruh di paling awal ya. Dan diikuti oleh subjek yang di tengah-tengah. Seperti biasa subjek itu ada si, he, it, ayu, dewi, kemudian diakhiri oleh verb one. Ya. Jadi will di sini harus ditaruh di paling awal. Ya, mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena will di sini akan menyatakan kalimat tanya atau interrogatif. So that's why will ini taruh paling awal dan diakhiri oleh verb one seperti biasa paling akhir dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ingat, kalau kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Okay, let's look at these examples ya. Ada will we visit your house? Will Sinta eat durian? Ya, di sini ada will. Will selalu ditaruh paling awal. Baru we di tengah-tengah. Baru oleh visit your house dan tanda tanya. Sekarang mari kita lihat kalimat kedua. Will Sinta eat durian? Nah, di sini ada yang salah nih di kalimatnya nih. Will Sinta eat durian? Kira-kira kurang apa? Yes, that's right. Di sini kurang tanda tanya ya ternyata. Oke. Ingat ya, kalau kalimat tanya harus diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Sinta. Sinta di sini ada sebagai subjek, jadi harus di tengah-tengah ditaruh. Kemudian will. Will ditaruh paling awal dan diakhiri dengan verb one ya. Will Sinta eat durian? Seperti itu, ya. Ya, jadi di sini adalah pengulangan materi yang sudah Miss jabarkan ya. Untuk lebih spesifiknya lagi, biar kalian tidak lupa, Miss sudah upload materi ini di BEE ya. Tolong cek materi kalian di BEE ya, karena Miss sudah publish di sana. So please look at those material and do the tasks ya. Tadi Miss sudah menyampaikan tugas kalian yaitu adalah membuat 5 kalimat. Let's make 5 sentences using the expression of willingness ya. Buatlah 5 kalimat dengan menggunakan ungkapan kemauan atau kesediaan atau willingness. Ya, seperti yang sudah Miss jelaskan, di sini Miss hanya menggunakan the expression of willingness secara dasar atau umum. So, menggunakan will di sana. Will, ingat will, bukan would. Ya, would di sini emang sama artinya dengan will. Hanya saja sama dengan kata could sebelumnya di ability, would di sini digunakan untuk menyatakan ungkapan kemauan atau kesediaan dalam masa lampau. So that's why, ya, Miss tidak akan ajarkan ini dan kalian hanya cukup membuat 5 kalimat menggunakan expression willingness dengan menggunakan will, ya. Jangan membuat would, ya. Oke, karena Miss tahu nih sebagian besar dari kalian tuh yang menggunakan kata would ya, dan tugas sebelum juga ada menggunakan could dan be able to tuh kalian sebagian besar menconteknya di internet ya. Miss tahu kok nih siapa aja nyari kalimat di internet, siapa aja yang berusaha buat kalimat sendiri. Ya, itu karena kelihatan dari gaya tulisan kalian. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian juga tolong tepat waktu ya, tolong disiplin. Miss mohon pada kalian disiplin ya dalam mengumpulkan tugas kalian. Jangan sampai Miss ingatkan terus ya, tolong inisiatif untuk kumpul tugas kalian. Jika Miss sudah memberikan tenggat waktu untuk mengumpulkan tugas, sebaiknya kalian harus mengumpulkannya tepat waktu. Ya, agar tidak tercecer nilai kalian dan tidak menumpuk tugas kalian ya. Jika ada kendala juga tentang tugas kalian, hubungi Miss. Oke. Alright everyone, ya sepertinya itu saja materi yang Miss tentang willingness. Sekarang tugas kalian hanya mengerjakan itu saja, 5 kalimat itu kumpul di BEE sesuai dengan waktu yang telah Miss berikan. Oke, everyone, see you on the next material ya, next week. Ya, bye bye.